Gibran tidak hanya berbicara soal hukuman badan, ia berbicara soal pemiskinan koruptor. Monolog ini dapat dibaca sebagai pernyataan perang terhadap pelaku korupsi. Maka pesan kepada calon koruptor menjadi jelas. Bukan hanya kebebasan Anda yang terancam, tetapi seluruh kekayaan hasil kejahatan Anda akan hilang. Ini adalah pesan moral. Uang rakyat bukan untuk dipermainkan. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum. Korupsi adalah penghambat terbesar pembangunan bangsa. Ia memperlambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap negara. Itulah titik tolak yang disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam monolognya yang berjudul RUU Perampasan Aset, Instrumen Kuat Melawan Korupsi. Di awal video, Gibran langsung menempatkan korupsi sebagai ancaman sistematik. Bukan sekedar kasus hukum, bukan sekedar headline media, tapi hambatan nyata bagi kemajuan Indonesia. Dalam konteks ekonomi, korupsi membuat biaya usaha meningkat, membuat investor ragu, dan menciptakan ketidakpastian yang berbahaya bagi pertumbuhan jangka panjang. Data yang ia kutip pun tidak main-main. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2013 hingga 2022 mencapai 238 triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar. Angka yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur desa, hingga subsidi bagi masyarakat kecil. Namun yang menjadi ironi adalah pengembalian aset negara hasil korupsi masih sangat kecil dibandingkan kerugian negara yang terjadi. Artinya, negara seringkali berhasil menghukum pelaku tetapi belum optimal dalam memulihkan kerugian rakyat. Disinilah urgensi RUU Perampasan Aset menjadi sangat relevan. Gibran tidak hanya berbicara soal hukuman badan, ia berbicara soal pemiskinan koruptor. Ia secara tegas menyatakan bahwa koruptor harus dimiskinkan. Ini bukan sekedar retorika keras, ini adalah perubahan paradigma. Bahwa tujuan pemberantasan korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku, tetapi memastikan hasil kejahatan tidak bisa dinikmati. Dalam analisis yang lebih luas, pendekatan ini menyasar jantung dari motivasi korupsi, keuntungan ekonomi. Jika resiko kehilangan seluruh aset jauh lebih besar daripada potensi keuntungan, maka kalkulasi rasional untuk melakukan korupsi menjadi jauh lebih mahal. Lebih jauh, Gibran juga menyoroti perkembangan zaman. Di era digital, kejahatan semakin terorganisir dan semakin canggih. Teknologi memungkinkan pengalihan aset lintas negara, pencucian uang melalui skema kompleks, hingga penyamaran kepemilikan melalui berbagai instrumen keuangan. Artinya, hukum tidak boleh tertinggal dari teknologi. Negara harus memperkuat sistem hukumnya agar mampu mengejar, membekukan, dan merampas hasil aset kejahatan. Bahkan ketika aset itu disembunyikan dengan metode yang modern. Di titik inilah monolog Gibran bukan sekedar narasi moral, tetapi argumentasi kebijakan. Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk memastikan aset negara bisa kembali kepada rakyat. Dukungan penuh terhadap RUU Perampasan Aset juga ditegaskan sebagai komitmen bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini penting secara politik. Karena pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian di level tertinggi pemerintahan. Tanpa dukungan eksekutif yang solid, regulasi strategis seringkali terhambat oleh kepentingan. Monolog ini dapat dibaca sebagai pernyataan perang terhadap pelaku korupsi. Sebuah pesan bahwa negara tidak lagi cukup puas dengan vonis penjara. Negara ingin merebut kembali apa yang dirampas dari rakyat. Gibran juga memberikan contoh konkret dari negara lain. Di Italia misalnya, perampasan aset mafia telah lama dilakukan dan properti hasil kejahatan dialihkan untuk kepentingan sosial. Di Singapura, sistem hukum yang tegas membuat korupsi menjadi tindakan yang berisiko tinggi dan minim toleransi. Di Kolombia, aset hasil kejahatan disita dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Bayangkan villa mewah hasil korupsi yang sebelumnya menjadi simbol keserakahan diubah menjadi sekolah ataupun pusat kegiatan sosial. Simbol ketidakadilan berubah menjadi simbol pemulihan.
Inilah keadilan restoratif dalam arti yang lebih luas, mengembalikan manfaat kepada masyarakat. Secara politik dan ekonomi, pesan ini kuat bahwa Indonesia ingin sejajar dengan negara-negara yang serius membangun sistem anti korupsi yang efektif. Bahwa Indonesia tidak ingin terus berada dalam siklus penindakan tanpa pemulihan. Monolog Gibran juga menunjukkan pendekatan yang terukur. Ia menyampaikan data, mengakui kelemahan dalam pengembalian aset, dan menawarkan solusi berupa penguatan sistem hukum. Ini bukan sekedar seruan emosional, melainkan narasi yang dibangun di atas fakta dan kebutuhan reformasi. Tentu pengesahan RUU perampasan aset bukan akhir dari perjuangan. Implementasi, pengawasan, dan integritas aparat penegakan hukum tetap menjadi kunci. Namun langkah legislasi adalah fondasi penting. Jika regulasi ini disahkan dan dijalankan dengan konsisten, maka pesan kepada calon koruptor menjadi jelas. Bukan hanya kebebasan Anda yang terancam, tetapi seluruh kekayaan hasil kejahatan Anda akan hilang. Dalam konteks pembangunan nasional, ini adalah sinyal positif bagi investor, bagi pelaku usaha, dan bagi masyarakat luas, bahwa pemerintah ingin menciptakan iklim ekonomi yang bersih dan pasti. Dan yang paling penting, ini adalah pesan moral. Uang rakyat bukan untuk dipermainkan. Monolog RUU perampasan aset, instrumen kuat melawan korupsi, pada akhirnya bukan hanya soal regulasi. Ia adalah pernyataan sikap. Pernyataan bahwa pemberantasan korupsi harus naik level. Bahwa koruptor tidak cukup dihukum. Mereka harus kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Perang telah dinyatakan. Kini yang dibutuhkan adalah konsistensi, keberanian, dan dukungan publik agar instrumen kuat ini menjadi benar-benar kenyataan. Karena setiap rupiah yang berhasil dikembalikan bukan hanya angka dalam laporan keuangan negara, tetapi harapan yang kembali kepada rakyat Indonesia.